kasih bon kosong, kemudian setelah itu buat faktur yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, lumrah bagi saudara. Ini adalah bagian daripada syahadatuz zur, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalaulah kita sudah dapat posisi bagus, berada di atas angin, besok siaplah kembali lagi ke tempat biasa. Hiduplah seperti biasa, hiduplah seperti layaknya manusia biasa. Jangan sombongkan dirimu. Balik kembali selaku orang biasa, hamba Allah yang baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida' daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna al-birra la yabla wa adh-dhanbu la yunsa wa ad-dayyanu la yamut. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, supaya kami nampakkan kepadanya daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya dialah maha mendengar lagi maha melihat. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi, tanggal merah lagi, tidak masuk kantor, tidak masuk kerja secara pemerintahan, untuk mengenang kisah dan mengenang daripada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang terjadi dengan Nabi ini adalah keistimewaan bagi beliau, adalah sebuah kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Yang beliau sampai kepada Sidratul Muntaha padahal beliau masih hidup di bumi, tetapi jasad beliau sudah sampai ke Sidratul Muntaha. Inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa, sudah dekat dengan Jannatul Ma'wa, tapi beliau masih hidup di bumi, tapi sudah sampai tembus melewati langit yang ketujuh. Kenapa demikian? Itu adalah, kata para ulama, salah satu daripada kemuliaan diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada tandingannya mukjizat itu, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, kita peringati ini adalah kita ingin menginspirasi dan mencari pelajaran hidup daripada kisah tersebut, saudaraku yang dimuliakan Allah. Bagaimana kemuliaan ini Nabi dapatkan dan kapan beliau dapatkan? Itu adalah masa di akhir-akhir beliau kota Mekah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan kemuliaan diberikan oleh Allah jatah sampai ke Sidratul Muntaha itu. Masyhur beliau pada makhluk di langit, pada rakyat ataupun yang menghuni langit, masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, apa yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad? Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada hari yang lebih dahsyat dihadapi oleh Nabi SAW kecuali adalah masa beliau di Mekah. Masa beliau di Mekah sampai ada suatu tahun disebut dengan Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan.
Tahun kesedihan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan bagi umat Islam dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau beranjak dan berangkat dalam Isra Mi'raj tersebut, meninggal isteri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Meninggal juga paman beliau yang selalu membackup beliau. Siapa itu? Abu Talib. Kemudian beliau tidak ada yang menjamin lagi beliau keberadaan beliau di Mekah. Berangkat beliau menuju Taif. Di Taif ternyata beliau tidak diterima. Di Taif sampai beliau dilempari, tidak diberikan izin untuk beliau duduk istirahat sejenak bahkan. Keluar Nabi pada hari beliau masuk dari Taif dalam kondisi Nabi sangat bersedih. Sampai beliau mengadu kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin yatruduni. Idza lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Nabi mengadu kepada Allah dalam kondisi demikian sedihnya beliau, bahwa ya Allah, aku mengadu kepadamu qillati hilati wa qillati quwwati. Nabi mengadu betapa kekuatan yang beliau miliki itu sangat sedikit dan tidak ada daya upaya daripada beliau sampai saat itu. Ya Allah, kemana akan engkau bawa aku? Kepada orang dekat yang mengusirku atau kepada orang jauh dari Taif yang tidak mau menerimaku? Ya Allah, idza lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak akan peduli dengan semua itu. Nabi mengadu kepada Allah. Ini jarang-jarang Nabi sampai mengadu seperti itu. Kenapa? Beliau sudah dalam kondisi yang sangat terjepit sekali. Dalam kondisi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harapan yang sangat sedikit itu mengadu kepada Allah. Allah mendengarkan hambanya yang mengadu seperti itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, belajarlah dalam kehidupan ini. Dalam hidup kita boleh mendapatkan masalah besar dalam hidup kita di luar dengan manusia. Boleh. Nabi mendapatkan itu. Tapi jangan pernah kita mengadu kepada manusia, tapi mengadulah kepada Allah. Ini kita kadang dapat permasalahan besar dalam hidup, masalah bisnis kita, masalah keluarga kita, masalah jabatan kita, masalah pekerjaan kita. Besar permasalahannya dengan orang lain yang membuat kita merasa kecewa dalam hidup. Kita mengadu kepada orang. Tidak ada orang sempat kita mengadu, kita lupa mengadu kepada Allah. Nabi enggak mengadu kepada manusia, beliau mengadu kepada Allah. Beliau betul-betul dalam kondisi yang sangat menyedihkan pada saat itu, hanya kepada Allah beliau mengadu semata. Maka dikirim oleh Allah dengan cepat malaikat gunung untuk Nabi perintahkan supaya terserah Nabi suruh apa, maka malaikat gunung itu bisa menimpakan kedua gunung daripada Mekah itu, ditimpakan kepada penduduk Mekah yang telah mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak. Nabi mengatakan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak, aku ingin supaya Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka nanti yang mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi balik ke Mekah, istri beliau sudah tidak ada lagi. Nabi balik ke Mekah, paman beliau yang selama ini membackup beliau habis-habisan sudah tidak ada lagi. Para sahabat dalam kondisi kocar-kacir pada saat itu. Dalam kondisi itulah Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Sebuah hiburan bagi Nabi, pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesedihan beliau. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan kita berpikir bahwa musibah yang kita hadapi, anak istri kita, bisnis kita, keluarga kita, kemudian masalah jabatan dan kemudian pekerjaan kita yang tidak menentu, bangkrut kita mungkin pada saat ini, menunjukkan bahwa kita telah hina di depan Allah. Tidak demikian, tidak berbanding begitu. Boleh jadi kita mungkin dianggap hina oleh orang lain, tapi kita di langit dikenal, itu yang paling penting. Nabi mungkin tidak diterima oleh penduduk bumi pada saat itu, tetapi beliau dimuliakan oleh Allah di langit. Betapa banyak dalam hidup ini orang yang dia tidak dikenal di bumi, di kampungnya saja tidak mau diterima, di kampungnya saja tidak dikenal dia. Tapi penduduk bumi tidak kenal, penduduk langit mengenalnya. Dan betapa banyak orang dikenal di bumi ini, kemana-mana pergi dia dikenal, sungguh di langit tidak dikenal siapa dia. Sungguh itu merugi sekali.
Kita tidak perlu harus dikenal oleh penduduk bumi. Tidak perlu harus dipuji dan diterima oleh semua penduduk bumi, itu tidak penting. Yang penting adalah idza lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting ya Allah, engkau tidak marah padaku, aku tidak akan peduli. Biarlah penduduk langit yang kenal kita, walau bumi tidak mengenal kita. Ini enggak masalah hari ini kita lebih pikirkan bagaimana dengan masalah nganureng, ya, bagaimana kita dikenal dan mudah dengan orang. Bukan cuma begitu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'raj beliau ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha, yang tidak ada makhluk yang sampai seperti itu pada saat masih hidup. Tapi Nabi yang sampai ke tahap itu, kemuliaan yang sangat luar biasa. Nabi Musa, sehebat-hebat Nabi Musa, cuma sampai di Bukit Tursina. Perjalanan selama 40 malam beliau di sana, ya. Maka cuma sampai Tursina. Nabi Muhammad bukan Tursina, sampai ke Sidratul Muntaha, tembus 7 lapis langit. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kemuliaan bagi beliau. Tapi hebatnya Nabi kita Muhammad, setelah tembus sampai seperti itu, beliau enggak minta kepada Allah, ya Allah, cukup aku di sini saja, tidak kembali lagi ke bumi. Kenapa? Di bumi tidak ada yang menerimaku lagi. Tidak ada istriku lagi, tidak ada pamanku lagi, tidak ada lagi orang yang membackup, mendukungku di belakang. Tidak. Tapi Nabi turun ke bumi lagi, balik ke bumi beliau. Ketika beliau balik ke bumi setelah Isra Mi'raj, terjadilah peristiwa hijrah. 2 tahun kemudian, lebih kurang, peristiwa hijrah. Dalam peristiwa hijrah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi dengan cara beliau bersembunyi di gua Thur. Kemudian setelah itu juga mengatur strategi dan naik onta, dan juga menyewa orang yang menuntun beliau jalan yang tidak biasa menuju kota Madinah. Siapa yang seperti ini? Ini orang yang sudah naik ke Sidratul Muntaha dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata sudah sampai ke Sidratul Muntaha, tapi untuk pergi hijrah ke Madinah harus naik onta lagi, sembunyi lagi. Harus pakai kepada sewa guide lagi. Itu yang sudah sampai ke Sidratul Muntaha masih seperti itu. Ya. Makanya hebat Nabi kita Muhammad bukan sampainya beliau ke Sidratul Muntaha, bukan. Tetapi mampunya beliau untuk hidup balik ke bumi seperti orang biasa. Itunya hebat Nabi kita Muhammad. Yang kalau saya, kalau kami, kalau kita sudah sampai ke tahap itu, udah gak sanggup lagi balik ke bumi, gak sanggup lagi hidup seperti di bumi ini. Sudah tidak sanggup menerima tantangan hidup. Maka pesan bagi kita ini yang dapat jabatan di atas angin hari ini, jangan merasa bahwa sudah di atas angin tidak sanggup lagi untuk kembali kepada biasa. Enggak, nabimu itu seperti itu. Sudah sampai tembus langit, beliau kembali balik ke bumi, naik onta, bersembunyi di dalam gua. Jangan merasa kesombongan kita dengan jabatan kita, tidak perlu. Cukuplah kita mulia. Kalaulah kita sudah dapat posisi bagus, berada di atas angin, besok siaplah kembali lagi ke tempat biasa. Hiduplah seperti biasa, hiduplah seperti layaknya manusia biasa. Jangan sombongkan dirimu. Balik kembali selaku orang biasa, hamba Allah yang baik, ya, yang hidup sesuai dengan hukum alam. Kalau harus sembunyi ya sembunyi, kalau harus lari ya lari. Jangan merasa bahwa saya sudah pernah dekat dengan ini, dekat dengan itu, maka semua proses itu nggak perlu bagi saya, karena saya sudah dikenal, karena saya sudah pernah menjabat. Ya, tidak ada itu. Nabimu tidak seperti itu. Nabi kita tidak begitu. Walaupun terkenal kita di langit, biarlah makhluk langit yang tahu, sudah cukup. Makhluk bumi tidak ada masalah. Hidup kita seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita belajar dari kisah Nabi kita. Nabi SAW diambil beliau, orang-orang yang beliau harapkan dalam hidup pada saat paling penting. Secara logikanya, itu Nabi meninggal istri beliau dan paman beliau itu pantasnya pada Fathu Mekah. Pada saat Mekah sudah mulai dikuasai, semestinya saat itu beliau meninggal, bukan pada saat beliau butuh kepada orang yang mendukung beliau. Pada saat itu beliau harus menerima takdir Allah yang pahit. Tapi orang yang menerima takdir Allah, saudaraku, justru itu yang dapat kemuliaan besar di langit nanti. Mungkin takdir Allah enggak sesuai dengan harapan,
Memang Allah menakdirkan kadang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi orang yang mampu menerima takdirnya, dia diberikan harapan lebih dari apa yang mampu kita harap. Allah berikan lebih. Nabi tidak pernah mengharap supaya dibawa ke langit, tapi Allah bawa ke langit setelah beliau terima takdir itu. Kadang dalam hidup kita juga ingin mengharap pada orang-orang di bumi ini. Sesungguhnya kadang sering terjadi orang-orang yang kita harap di bumi itu penyebab daripada kesusahan hidup kita. Itu perlu kita ingat dalam pelajaran hidup. Kadang orang-orang yang kita harap dalam hidup, kita betul-betul menopang hidup pada orang itu, kadang itu penyebab daripada masalah kita dalam hidup. Ada ujian kita dalam hidup, ya. Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim, betapa Nabi Ibrahim merindukan seorang anak beliau sudah tua. Siapa anak beliau yang pertama sekali? Ismail. Tapi siapa yang Allah suruh untuk sembelih? Ismail. Allah suruh Ismail supaya disembelih oleh tangan beliau sendiri. Itu adalah anak sematawayang bahasanya yang sangat beliau cintai. Di situ diuji oleh Allah. Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah anak yang sangat disayangi oleh Nabi Yakub. Disayangi karena dia masih kecil. Disayangi oleh Nabi Yusuf, oleh Nabi Yakub. Tetapi ujian berat Nabi Yakub justru pada anak beliau ini, Yusuf. Selama 20 tahun beliau menangis. Wa biyaddat ainahu minal huzni. Beliau putih mata beliau sampai buta karena bersedih gara-gara kehilangan Yusuf. Itu Nabi loh. Itu Nabi kita. Itu para anbiya diuji dengan orang-orang yang dekat dengannya, yang sangat disayanginya. Maka janganlah berburuk sangka kepada Allah. Kalau seandainya kita ini, siapa kita? Yang nggak dikenal di Banda Aceh, nggak dikenal di Aceh, di kampung saja kita nggak dikenal, udah diuji oleh Allah dengan orang dekat, hilang iman kita. Gadah iman hana mempucap. Justru pada saat itulah kuatkan imanmu. Mendekatlah kepada Allah, karena Allah mengajarkan sebenarnya konsekuensi iman itu adalah jangan mengharap lebih pada manusia, mengharaplah lebih kepada Tuhanmu, kepada Allah. Pada saat kita merasa ada harapan seperti itu, takut mungkin itu ujian kita kena di situ. Kita mengharap sekali jabatan dapat, itu jabatan penyebab kita masalah dalam hidup. Ya. Anak kita juga begitu, orang dekat juga begitu. Nabi, para anbiya, kejadian seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mari kita belajar daripada mereka. Ini adalah sedikit sekelumit daripada beberapa ibrah yang ingin kami sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Dan bagian terakhir adalah singkat saja. Ini adalah di luar daripada masalah Isra dan Mi'raj, tapi adalah kebiasaan kami. Kami ingin menyorot sedikit masalah penyakit kita di dalam masyarakat kita juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita berdagang, ada penjual, ada pembeli. Masalah dagang, masalah berjualan di pasar, itu adalah masalah penting menghidupkan perekonomian kita. Tapi masalahnya ada di sini adalah itu dianggap lumrah dan biasa. Apakah lumrah bagi saudara-saudaraku membuat faktur kosong dan faktur yang markup itu? Apakah lumrah bagi saudara-saudara dalam berdagang, grosir dan yang lain, punya toko-toko besar ketika orang berbelanja suruh kasih bon kosong, kemudian setelah itu buat faktur yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya? Lumrah bagi saudara? Ini adalah bagian daripada syahadatuz zur, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, pernah Nabi katakan kepada para sahabat, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau tidak kalian aku beritahu kepada kalian apa itu dosa yang paling besar? Dosa besar yang paling besar, induknya dosa besar. Apa kata Nabi? Pertama, isyraku billah, menyekutukan Allah. Kedua, uququl walidain, setelah itu durhaka pada kedua orang tua. Setelah itu yang ketiga adalah qauluz zur atau syahadatuz zur, yaitu adalah perkataan dusta, kesaksian palsu. Yaitu apa? Perkataan dusta, kesaksian palsu. Kita stempel lagi atas nama toko kita, atas nama daripada nama kita, membuktikan bahwa ini benar sah. Apakah Anda jadikan itu sah pendustaan Anda? Dengan mudahkah seperti itu?
Maka dengarkan sekarang, kalau memang begini kebiasaan dan lumrah Ustaz, nggak ada bisnis kami berjalan kalau bukan seperti ini. Dengarkan baik-baik, bahwa Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaum Madian. Masalah mereka pada hal yang ini nih. Yang hal inilah masalah kaum Madian. Yang Nabi Syuaib katakan, ya qaumi auful mikyala wal mizan wala tabkhasun nas asya'ahum. Wahai kaumku, penuhilah ukuran dan timbangan, dan jangan kalian membuat rugi manusia lain barang-barang mereka. Jangan buat mereka rugi. Ada kadang kita kurangi dari sisi takaran, kita kurangi dari sisi spek, kita kurangi dari sisi pembiayaan dan yang lain. Kenapa? Demi untungkah itu? Allah katakan bahwa baqiyatullahi khairun, kata Allah. Sesungguhnya keuntungan di sisi Allah itu lebih baik, kata Allah. Baqiyatullahi khairun, keuntungan di sisi Allah lebih baik. Jangan mencari keuntungan dengan cara membuat sesuatu markup, palsu kesaksian, ataupun kita berdusta. Jangan pernah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu penyakit daripada kaum Nabi Syuaib. Kita yang berjualan emas itu sensitif sekali. Emas itu adalah harta kekayaan yang hakiki di bumi ini. Jangan kurangi spek ketika Anda jualan. Kenapa emas berbeda-beda di tempat kita? Ini ada masalah. Berjualanlah dengan jujur. Masyarakat tidak tahu masalah berapa kadar emas akan kita jual itu. Berjujurlah, baqiyatullah. Sesungguhnya keuntungan di sisi Allah itu lebih baik. Kejujuran itu menjadikan bisnis justru berkah sampai kepada anak cucu. Sesungguhnya keuntungan yang didapatkan daripada kecurangan itu tidak akan bisa dibayar zakat. Tidak, karena zakat itu adalah mesti dari harta yang murni halal. Jadi bapak boleh katakan bahwa saya tidak bisa berbuat curang, nggak bisa buat bon sesuai permintaan daripada pembeli. Ada kadang pembeli seperti itu. Justru pembeli yang minta, Ustaz, bukan kami yang bermasalah, pembelinya ini. Tapi kalau kami nggak mau, bisnis kami akan tutup. Maaf, bahkan di akhir-akhir tahun ada masalah pejabat, mungkin ada yang menginginkan seperti ini, entahkah ATK, entah yang lain, entahkah toko besi, bangunan. Jangan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kalau harus menutup toko ATK dan juga besi dan bangunan karena tidak mau berbuat jujur, maka berjualanlah sayur yang modal hanya 1 juta setiap hari. Lebih baik bagi bapak ibu sekalian, bagi kita sekalian, daripada harus berbuat curang tapi jadi seorang saudagar besar. Tidak. Baqiyatullahi khairun. Saya mengharapkan untung daripada Allah itu lebih baik daripada saya harus berdusta. Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, Allah katakan apa? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan Allah tinggikan langit itu dan Allah buat neraca bagi langit itu. Apa firman Allah? Alla tatghaw fil mizan. Agar kalian jangan melampaui neraca itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah ukuran dan timbangan secara adil. Wa la tukhsirul mizan. Jangan kalian kurangi takaran neraca itu. Bumi ini dijadikan oleh Allah ada neraca khusus. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada saturasi khusus. Berkurang oksigen itu meninggal kita. Sedikit berkurang permasalahan bagaimana darah oksigen dalam tubuh kita menjadi sempoyongan kita. Ada neraca khusus yang Allah jaga. Maka Allah suruh dalam perbuatan kita hari-hari, jaga neraca itu. Pada saat kita mampu menguranginya, jangan. Justru kita tetap menjaga keadilan itu. Jaga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Akan hancur langit, akan hancur bumi ini, hancur masyarakat kita karena permasalahan standar yang tidak benar ini dalam segala hal. Jangan pernah berbuat kecurangan, jangan pernah berbuat sesuatu palsu, saudaraku dimuliakan Allah. Sesungguhnya itu semua akan dicatat oleh Allah. Allah firmankan dalam Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika mab'utsun liyaumin 'azim. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Ini ayat khusus namanya Mutaffifin, ayat orang-orang berbuat curang.
Ngapain orang itu Ustaz dalam ayat itu? Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Apa itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu mereka yang apabila meminta ukuran daripada orang lain itu harus penuh. Kalau dia minta sama orang itu harus penuh standar sesuai dengan tertulis. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi kalau dia yang buat untuk orang lain, dia kurangi speknya, dia kurangi takarannya, dia kurangi kadarnya. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, apakah mereka mengira mereka tidak akan dibangkitkan li yaumin 'azim, pada hari yang sangat besar, hari kiamat. Hanya orang berimanlah yang mampu berbuat adil, menjaga takaran, sukatan dan juga ukuran timbangan dengan benar. Saya tidak akan menulis kecuali seperti yang saya keluarkan barang dari toko ini, hanya segitu dan harga sesuai dengan yang telah disepakati yang terjadi realnya. Tidak bisa lebih daripada itu. Maka hari ini pada saat ada orang yang seperti ini, saudagar-saudagar kita yang mau bisnis secara iman, mereka bangkrut. Kenapa? Pembeli mau yang curang. Maka yang curang itu yang akan berhasil. Kalau ada orang mukmin, maka orang mukmin yang curang. Kalau enggak ada orang mukmin yang curang, beli pada orang non mukmin, maka bisnis orang non mukmin akan berhasil. Maka saudara-saudaramu yang beriman yang ingin berbuat adil, mereka tumbang. Jangan. La tukhsirul mizan. Nabi Syuaib diutus kepada bangsa yang seperti ini. Wahai kaumku, ini kaum Nabi Muhammad, ya. Janganlah kita ini, saudaraku dimuliakan Allah, seperti kaum Nabi Syuaib. Ini masalah mereka. Oh, itu sudah lumrah Ustaz. Parahnya lagi kalau sudah lumrah, dianggap lumrah. Ini adalah dosa besar yang sama sebanding dengan syirik kepada Allah, durhaka pada orang tua, kemudian buat kesaksian palsu. Betapa mudahnya. Di pemerintahan juga sama seperti itu. Jaga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jaga kemana iman kita? Hanya gara-gara sebuah keuntungan. Allah katakan, janjikan, baqiyatullahi khairun, kata Allah. Keuntungan di sisi Allah walau sedikit itu lebih baik. Tanamkan itu, tulis di toko kita besar-besar. Baqiyatullahi khairun, keuntungan di sisi Allah yang sedikit lebih baik bagi saya. Tuliskan itu. Itu iman kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. InsyaAllah Allah berkahi perniagaan kita, Allah berkahi bisnis kita, menjadi kehidupan kita lebih layak, lebih lumrah untuk berjumpa dengan Allah nanti di hari akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anal birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayanu la yamut. I'mal masyita kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anal birra la yabla wa dhanbu la yunsa wa dayanu la yamut. I'mal masyita kama tadinu tudan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.